Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Lestari. Di sini saya akan memberikan materi tentang bab 14 yaitu lab setup. Nah, langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama ada pengenalan topologi, install Ubuntu Desktop, install Ubuntu Server, cloning Debian, setup topologi, konfigurasi RAM VM. Saja kita ke materi yang pertama, yaitu teman-teman langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, oke, teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat yang pertama itu adalah internet. Itu internet, kita langsung menghubungkan ke Debian server ya teman-teman. Nah, itu ke Debian server, kemudian dari Debian server ke Ubuntu Desktop ataupun Ubuntu Client. Kemudian dari Debian server ini juga terhubung ke internal network, dan kemudian dari internal network bisa ke Debian server dan Ubuntu server ya teman-teman. Dan di sini kita akan menggunakan yang pertama ada Debian server. Nah, jadi Debian server itu full CLI, tidak menggunakan GUI ya teman-teman. Kemudian untuk Ubuntu Client ini kita akan menggunakan Ubuntu Desktop atau yang tampilannya itu GUI ya teman-teman. Nah, di sini juga ada Ubuntu server. Nah, jadi Ubuntu server ini kita menggunakan yang CLI. Lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu Desktop dan Ubuntu server. Jadi Nah, sebelumnya saya sudah pernah menginstal Ubuntu Desktop dan Ubuntu Server pada bab 6 ya teman-teman. Kalian bisa menonton tutorial downloadnya pada bab 6 di video saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu cloning Debian. Jadi nanti kita membutuhkan dua Debian server ya teman-teman. Yang pertama itu untuk internal network, yang kedua itu untuk router Debian. Nah, karena di sini kita masih memiliki satu Debian server, jadi kita tinggal mengkloningnya saja teman-teman. Jadi kita tidak perlu menginstal ulang dari awal karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Teman-teman, untuk cara mengkloningnya itu di sini kita klik kanan pada server, terus di sini kita clone, terus di sini bisa kalian namanya bisa diganti ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan angka 1 saja. Terus di sini di tempatnya saya akan ganti ke data data F. Terus di sini kita pilih yang full clone, terus di sini kita finish. Nah, kalau sudah kita tunggu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini cloningnya sudah selesai ya teman-teman. Ini tulisannya Debian server router clone 1. Nah, ini itu clone dari Debian server router. Nah teman-teman, kita lanjut ke setup topologi. Nah, jadi di sini ada hal penting yang harus kita perhatikan sebelum mengkonfigurasi di dalam VirtualBox ya teman-teman. Nah, untuk virtual mesinnya itu harus dalam kondisi power off atau mati, karena jika virtual mesinnya sedang menyala maka kita tidak bisa mengubah pengaturan pada adapternya. Nah teman-teman, sebelumnya kita harus melakukan snapshot pada semua virtual mesin ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa klik kanan pada server, terus di sini kita klik dan di sini kita isikan default saja. Sini kita oke.
oke. Jadi di sini saya akan oke teman-teman, di sini konfigurasi yang pertama itu adalah di Debian router ya teman-teman. Dan di sini kita ke setting. Setelah itu kita pergi ke network. Dan di sini kita akan mengaktifkan adapter 1, adapter 2, dan adapter 3. Nah, di sini kalau tidak dicentang itu tidak bisa mengedit ya teman-teman. Nah, di sini untuk adapter 1 itu attach to-nya itu di sini kita ganti dengan internal network. Karena ini akan terhubung ke host OS, maka kita menggunakan host only ya teman-teman. Nah, untuk namanya kita default saja. Nah, untuk fungsi host only itu supaya Debian routernya bisa terhubung langsung ke host langsung ya teman-teman. Nah, untuk adapter 2 ini kita hubungkan attach-to-nya ke internal network. Kalau sudah di sini kita namanya itu client network. Seperti ini ya teman-teman. Terus di sini untuk adapter 3-nya itu ada attach to-nya itu internal network. Terus di sini kita ganti dengan namanya itu server network. Kemudian server network itu supaya jalur ini khusus untuk berkomunikasi dengan deretan server di sisi kiri topologi ya teman-teman. Nah, sisi kiri topologi itu seperti ini ya teman-teman. Ini sisi kiri. Nah, nanti dia adapter 3 bakal ke internal network yang isinya ada server 1 yang merupakan Debian server, dan server 2 yaitu merupakan Ubuntu server. Nah, untuk adapter 3 saya menggunakan client network karena Ubuntu Desktop ini sebagai klien. Setelah itu kita klik OK saja. Setelah itu kita akan konfigurasi Ubuntu server. Di sini kita setting. Terus di sini kita pilih network. Terus di sini di adapter satunya kita pilih yang internal network. Nah, di sini kita namanya itu client network. Setelah kita OK saja. Terus selanjutnya yaitu Debian server. Untuk Debian server ini kita sama seperti tadi, kita ganti menjadi host only yang menjadi internal network di adapter satunya, dan namanya itu sama yaitu client network. Terus kita OK. Terus selanjutnya yaitu Ubuntu Desktop. Di sini kita setting network, di sini internal network ya teman-teman. Terus di sini client network. Terus di sini OK aja. Nah teman-teman, dengan pengaturan ini berarti struktur jaringan kita sudah lengkap ya teman-teman.
Nah teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VN. Nah jadi untuk konfigurasi RAM VN itu kita coba ke Debian server router count ini, terus di sini kita setting, terus di sini kalian pilih yang sistem, terus di sini untuk base memorinya kita turunkan menjadi 512 ya teman-teman. Terus untuk prosesornya itu 1 ya. Terus di sini kita oke. Selanjutnya yaitu Ubuntu server. Di sini kita setting. Terus sistem. Terus untuk base memorinya kita samakan sama seperti tadi, yaitu 512. Prosesornya 1, terus di sini kita oke. Kemudian untuk Debian routernya, meskipun dia berbasis CLI, dia perannya sebagai router atau jembatan komunikasi, dia memerlukan sedikit ruang agar lebih stabil ya teman-teman. Nah di sini kita pergi ke setting, terus di sini kita pilih sistem. Di base memorinya kita pilih yang 1 GB ya teman-teman, 1024 MB yang setara dengan 1 GB. Terus di sini CPU-nya itu 1 ya teman-teman. Dan di sini kita akan melakukan pada Ubuntu desktop, karena dia menggunakan grafis atau menggunakan GUI atau GUI, jadi dia membutuhkan memori yang lebih besar agar tidak lambat dioperasikan. Dan jika teman-teman laptopnya itu RAM-nya 8 GB, saya sarankan teman-teman itu untuk memorinya itu memberikan itu sebesar ini ya teman-teman. Saya setting dulu sistem, terus di base memorinya itu sebesar 2048 MB, yaitu setara dengan 2 GB. Nah untuk prosesornya itu di sini kita 1 ya teman-teman, terus bisa oke. Nah jadi untuk mentotal seluruh penggunaan RAM dari seluruh virtual machine ini, dari keempat ini, dari Ubuntu desktop, Debian server router, Debian server, terus ada Ubuntu server, itu habiskan sekitar 4 GB ya teman-teman. Cukup sekian video yang cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.